Amerika dan China sekarang. Ya. Kita bagusnya di mana nih? Kita selalu menganut ajaran atau paham yang namanya politik bebas aktif. Non-blok ya. Non-blok. Mengkayuh di antara, mendayung di antara dua batu. Berarti kita nggak milih sisi ya, tapi bebas aktif justru kita milih sisi dua-duanya. Halo guys, dulur-dulur warga Pandeglang. Kalian pasti tahu kan Rizky Aulia Rahman Natakusuma, anggota DPR RI Komisi 1 Daerah Pemilihan Pandeglang Lebak, generasi milenial yang duduk di kursi Senayan. Nah, di program ngulik kali ini, gue alhamdulillah nih bisa ngobrol-ngobrol bareng dia. Dan di edisi ngulik kali ini sengaja gue bagi jadi dua part. Ya, part 1 tentang Rizky yang sebagai anggota DPR RI, dan part 2 tentang personalnya. Seru guys, dan keren banget nih ilmu pengetahuan si A. Bahwa kita hanya 2,5 jam dari ibu kota, tapi kok masih banyak masyarakat di daerah kami yang masih belum merdeka sinyal. Karena di part ini kita akan ngebahas tentang geopolitik, di mana gue coba ngulik pandangannya tentang perang dagang atau trade war Amerika versus China. Berat nggak tuh pertanyaannya? Dan mau tahu nggak jawabannya seperti apa? Langsung aja nonton ngulik bareng Rizky Aulia Rahman Natakusuma, anggota DPR RI Komisi 1 Daerah Pemilihan Pandeglang Lebak. Check it out. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Aiki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kang Aldi apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Aiki lagi di Pandeglang nih. Iya, lagi di Jos Brother. Oh, kita lagi di Jos sekarang. Brother ya. Promosi khusus. Iya ya. Ini tempat ini kita kosongin sengaja buat bikin podcast hari ini bersama Aiki, anggota DPR RI Komisi 1 ya. Ya. Belum pindah lagi, belum. Belum. Oh, masih di situ ya. Masih oke lah. Ini A lagi di Pandeglang ngapain nih A? Lagi anggota DPR RI biasanya 2 bulan sekali dikasih waktu untuk balik ke konstituensinya untuk menjalankan kegiatan reses. Temu sama konstituen, ngobrol sama pegiat media sosial kayak Kang Aldi di sini, terus radio konvensional dan lain sebagainya. Gitu. Oh, jadi Komisi 1 tuh membidangi apa aja sih A? Nah, pertama itu Komisi 1 itu membidangi yang sangat relevan kepada pembangunan di Pandeglang dan Lebak. Iya. Itu Kominfo. Oh iya, pantesan nih ke radio-radio seperti ini. Iya. Gitu ya. Itu selain tugas saya sebagai anggota DPR RI lagi reses, tapi itu juga sebagai tupoksi saya di Komisi 1 kan ngurusin terkait dengan komunikasi dan informasi. Dan selain Kominfo ada lagi Kementerian Pertahanan. Oh, iya. Kementerian yang memegang anggaran terbesar dalam pemerintahan di Indonesia. Ada lagi Kementerian Luar Negeri dan juga intelijen. Oh iya, berarti komunikasi informatika, Ya. intelijen, pertahanan ya. Yes. Dan luar negeri ya, urusan Ya, luar betul. negeri. Oke. Saya mau langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Boleh banget. Ini Komisi 1 nih ya. Ya. Jadi Pandeglang itu kan ada di ujung kulon. Ada di ujung Pulau Jawa sebelah barat lah. Ya. Di mana Pandeglang itu ada Samudra Hindianya, langsung berbatasan dengan Australia, apalagi di situ kan ada Christmas Island kalau nggak salah ya. Ya. Sementara ini kan kita lihat belum ada dari segi pertahanan keamanannya di situ. Nah, dari Komisi 1 sendiri mendorong hal itu, kan takut-takut nih bisa aja kan orang Australia ngeinvasi atau menginfiltrasi Indonesia lewat daerah kita Pandeglang nih Gimana tuh Ya, pertama kita apresiasi ya pemerintahan Pak Jokowi. Itu beliau punya visi untuk menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, tentu Pandeglang sebagai kawasan laut ataupun pantai terluas di Provinsi Banten, kita termasuk salah satu terdepan dan terluar. Ya, nah, tadi Kang Aldi bilang juga kita berbatasan langsung dengan negara Australia dan kita ada persis di perbatasan itu. Jadi tentu harus ada upaya khusus dari pemerintah bagaimana kalau serius ingin menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentu harus dilihat juga bukan hanya di pelosok-pelosok kayak kemarin misalnya kapal Natuna ada yang masuk, kapal Cina ada yang masuk ke wilayah Natuna atau zona ekonomi eksklusif di Indonesia.
terkait itu juga penting untuk pemerintah tidak hanya terfokus atau reaktif kepada salah satu isu yang baru terjadi saja, tapi harus ada langkah-langkah yang preemptif atau preventif, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan wilayah-wilayah perbatasan kita termasuk di ujung kulon, keamanannya dan kedaulatannya bisa dijaga. Nah, ini saya dengar juga ada terkait dengan Kominfo juga bahwa di ujung kulon ada BTS yang tidak aktif atau yang harusnya bisa digunakan secara baik. Pemerintah sudah bangun tapi belum fungsikan dengan baik. Nah, ini merupakan tugas saya sebagai anggota DPR RI perwakilan Pandeglang dan Lebak di Komisi 1. Ya tentu dong harus bisa disuarain. Ya. Artinya mungkin ke depan tidak menutup kemungkinan ada dorongan dari Komisi 1 juga untuk membuat pangkalan militer atau perlindungan apa. Betul. Sangat tidak menutup kemungkinan karena yang menjadi kelemahan dari pemerintah pusat kita sekarang ini, kita reaktif. Ada kapal masuk baru, ada hal terjadi, kesalahan satu hal terjadi baru kita ke sana. Nah, kita harus membuat plan yang jelas, membuat rencana kerja ataupun rencana pembangunan yang jelas, termasuk di bidang pertahanan itu sendiri. Artinya kalau kata tadi preventifnya juga betul. Bukan sekedar hanya reaktif ketika ada tragedi atau ini. Ya kan kemarin juga kan ada itu kasus nelayan yang sampai terdampar ke Australia kan. Berarti kan luas juga nih wilayah Laut Pandeglang sendiri gitu seperti itu ya. Jadi di Provinsi Banten ini kalau bicara laut ya bicara Pandeglang. Nah, jadi gimana caranya kita alhamdulillah wakilnya ada dari fraksi Partai Demokrat, saya duduk di Komisi 1 dan Badan Anggaran. Oh, di Badan Anggaran juga di DPR RI. Jadi apapun yang bisa saya suarakan terkait dengan pertahanan di kita, pembangunan infrastruktur digital di kita seperti sinyal dan lain sebagainya, termasuk juga infrastruktur dan lain-lainnya yang menjadi program prioritas nasional, pasti saya akan sangat saya soroti di Badan Anggaran itu. Oh, luar biasa. Jadi ke depan mungkin minum kopi nggak? Oh iya boleh, saya juga mau minum kopi nih ya. Iya. Santai aja guys ya. Mantap Pak. Oke nih urusan pertahanan keamanan tidak terlepas juga dengan world war trade atau trade war lah, perang dagang sekarang ya. Sekarang kita sudah mengkerucutkan bahwa Amerika dan China sekarang. Kita bagusnya di mana nih? Negara kita dari dulu ini mungkin bukan edukasi tapi kita sharing kepada generasi muda di Pandeglang biar lebih tune in lagi. Betul. Kita selalu menganut ajaran atau paham yang namanya politik bebas aktif. Non-blok. Non-blok. Nah, itu kita peribahasanya itu mengayuh mendayung di antara dua batu. Kalau dulu zaman tahun 60-70-an ada Cina ada Rusia, ada Soviet Union sama Amerika. Nah, kita dulu dalam era setelah kemerdekaan mungkin sedikit ke arah lebih ke Soviet Union atau Uni Soviet. Di bawah kepresidenan Pak Karno. Iya, betul. Nah, terus setelah agak ke timur lah gitu kita ke timur-timuran ya. Setelah krisis 65 tahun 70-an di zaman Pak Soeharto kita lebih terbuka. Kita membuka ekonomi kita salah satu menjadi salah satu macan Asia pada masanya kita waktu itu dari tahun 70 sampai 98. Itu orang suka lupa itu pertumbuhan ekonomi drastis nih. Indonesia salah satu contoh atau success story ya kalau bahasa ininya di dunia bahkan kita juga kalau orang bilang dulu negara ini belajar bikin tol dari kita dulu negara ini emang betul pada masanya kita dari yang negara miskin bisa diangkat GDP per kapitanya, pembangunan manusianya, pendidikan, program wajib belajar 9 tahun waktu itu adalah program terbesar pendidikan di sejarah di dunia. Bayangkan berapa ratus juta orang dulu harus yang tadinya nggak sekolah diwajibkan 9 tahun belajar. Tapi terkait dengan perang dagang itu sendiri antara Amerika dan China tentu politik bebas aktif harus terus diterapkan. Tapi bebas aktif bukan berarti kita nggak milih sisi ya.
Tapi bebas aktif justru kita milih sisi dua-duanya harusnya. Jadi kita harus bisa dapat dari China karena mereka adalah menjadi salah satu negara adidaya sekarang. Sekarang ya, betul. Kalau dulu Amerika didominasi oleh mereka, tapi sekarang buktinya hampir semua barang atau tidak-tidaknya dari sisi ekonomi semuanya dikuasai oleh China. Amerika terkait pertahanan, hubungan luar negeri dan lain sebagainya tentu masih mempunyai pengaruh yang besar. Jadi kita harus tetap hati-hati, jangan sampai memilih sisi yang dapat mencederai hubungan kita dengan negara yang satunya lagi. Tapi kepentingan nasional, kepentingan masyarakat kita harus tetap diutamakan. Artinya ketika memang kita harus mendukung salah satu, bukan salah satu ya, kedua-duanya ya, berarti tidak boleh salah satu dong ya. Iya. Artinya ada dua sisi mata uang berbeda. Ketika kata tadi Amerika kuat dengan pertahanannya, kita China kuat dengan ekonomi dagangnya, karena memang kan kehebatan Cina itu ATM-nya ya. Iya. Amati, tiru dan modifikasi ya itu. Iya, betul. Seperti sekarang kan Apple udah mulai keteteran ya sama Huawei ya. Betul. Ini isu di Komisi 1 juga. Betul ya. Tapi artinya gosip selama ini beredar Indonesia dekat dengan China, benar nggak sih? Betul dong. Kalau kita lihat barang impor yang masuk hampir seluruhnya made in China. Made in China. Terus kalau kita lihat pengerjaan infrastruktur kita, program nasional kita juga banyak sekali bisnis ataupun usaha dari Cina yang masuk gitu loh. Karena salah satunya mungkin biayanya lebih murah. Dan mereka tidak terlalu berorientasi kepada politik. Jadi mereka kalau dagang aja gitu ya. Dagang aja. Mau politik lu A, politik lu B. Kalau Cina, kalau dari China, dari Tiongkok sendiri, gue nggak peduli. Kita bisnis ya kita bisnis. Tapi ada konsekuensinya juga. Kalau kita sangat bergantung dengan salah satu negara dari proses pembangunan dan lain sebagainya, itu pasti madaratnya loba. Madaratnya loba. Jadi nanti kalau kita bisa ketergantungan sekali dengan salah satu negara, nanti malah kalau di negara itu ada krisis dan lain sebagainya, kita juga dampaknya terimbas ya, mendapat imbasnya. Betul, itu sih. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Keren, iya keren. Bener nggak di usia yang 25 ya? 25. November insya Allah 26. Oh, November 26 ya. Tapi intinya ketika trade war kan ngerinya gini loh, kalau kita berkaca dari PD1 Perang Dunia 1 Perang Dunia Kedua, semua kan dari trade war ya. Ketika takutnya kedua negara itu bentrok, kita siap nggak ya gitu? Mau nggak mau harus siap, karena kalau ada satu hal yang kita pelajari dari politik global ataupun politik nasional, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kita kadang-kadang sebelum COVID aja kita masih santai-santai aja kita lupa. Kalau misalnya kalau kata Bu Bupati Bu Irna katanya dicoba sedikit aja sama Allah juga lu ini gitu. Kita dikasih cobaan, dikasih ujian, sekarang kita harus kuat. Dan COVID-19 ini adalah salah satu musibah, tapi juga bisa dijadikan sebagai contoh dan hikmah bahwa ke depan kita harus ngambil langkah-langkah preventif itu, harus lebih siaga, harus lebih siap. Apapun itu ya. Apapun. Dari karena ini kesehatan, pertahanan, keamanan ya. Karena semua geopolitik ini selalu berubah-ubah ya. Iya betul. Malah ada yang bilang COVID ini ya perang dunia ketiga. Lawan makhluk gaib. Kalau kita masuk kayak zombie gitu. Zombie ya benar. Kalau kita kena gigitnya kita ikut jadi zombie juga ya. Iya, itu ya. Intinya jadi ya kita sementara ini netral aja ya. Walaupun banyak barang itu sih intinya memang barang Cina tuh murah-murah ya. Iya, betul. Bahkan sekarang udah ke Afrika Kang Aldi. Karena Cina upah buruhnya makin lama tadinya yang murah udah naik. Usaha di dunia nyari lagi nih mana yang lebih murah nih. Iya. Gitu. Yang penting tidak mengganggu kedaulatan kita aja ya. Betul. Yang gitu penting kayak gitu. Bisnis-bisnis, usaha-usaha, bermitra dagang kita terus bermitra, tapi yang penting kedaulatan kita sebagai negara harus tetap dijaga. Oke. Itu dari segi pertahanannya. Saya mau nanya juga nih tentang
dari Kominfo-nya ya, komunikasi informasinya. Di Pandeglang ini kan masih kita temui daerah yang banyak sinyal, betul kan guys? Lu kalau lari ke gunung belum tentu ada sinyal ya. Iya bener Jadi kita masih menemukan, kalau di Jakarta udah nggak nemuin yang 2G kan di sini masih ada yang 2G, 3G ya. Harusnya kan sudah mau ke 5G kan ini. Nah, betul. Pandeglang ini masih menemukan di daerah seperti daerah selatan masih banyak sinyal yang minim gitu. Gimana? Katanya ada program di sini ya? Ya, jadi salah satu tadi kan disebut bahwa salah satu mitra di Komisi 1 adalah Kementerian Kominfo, informasi dan komunikasi dan informatika. Nah, mereka punya program membangun satelit, selain membangun satelit, tapi juga memperluas jaringan telekomunikasi di pelosok-pelosok negeri. Nah, tapi pemerintah ini mempunyai visi bahwa mereka akan berfokus selama 5 tahun ke depan kepada daerah-daerah di pelosok negara, di terluar, seperti Papua, NTT. Mungkin kalau kita di Pandeglang mengeluh sinyal, di NTT, di Papua, bahkan banyak kawasan yang sama sekali itu masih blank spot gitu loh, benar-benar. Nah, prinsip saya sebagai anggota Komisi 1, saya udah berkali-kali sampaikan kepada Pak Joni Plate, Pak Menkominfo, yang menurut saya punya semangat yang kuat buat ngebangun. Pak, kami support gitu loh visi Bapak, visi Pak Presiden untuk membangun jaringan sinyal ke daerah-daerah yang sekarang masih blank spot, banyaknya di Papua dan lain sebagainya. Tapi ya nabae. Iya. Masuk kita 2 jam dari Jakarta ya. Jakarta, yang katanya Provinsi Banten itu didirikan adalah salah satunya, bukan salah satunya, alasan utama kenapa Provinsi Banten didirikan adalah untuk membangun ataupun menindas ketimpangan yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Harusnya seperti itu kan? Harusnya seperti itu. Jadi tentu harus ada upaya-upaya lebih dari pemerintah, apalagi dengan adanya kawasan ekonomi khusus. Oh iya. Adanya juga membangun pariwisata di Kecamatan Sumur di ujung kulon itu sekarang menjadi salah satu destinasi wisata. Orang malah kadang-kadang pusing juga, orang kalau udah banyak duit kayak yang di Jakarta pengennya hiburan ke daerah yang nggak ada sinyalnya gitu loh, penat mereka. Tapi kan kondisi masyarakat di sana juga sangat harus diperhatikan. Jadi pemerintah harus bersikap tegas untuk bisa bagaimana membangun jaringan telekomunikasi atau jaringan kepada informasi untuk masyarakat seluas-luasnya. Tapi tolong yang ada di Pulau Jawa ini, terutama di Banten, harus bisa diperhatikan. Toh kita juga terluar juga kan, tadi perbatasan juga. Iya, kan itu kan. Tapi sementara ini yang respon dari Kemenkominfo ini gimana? Sangat baik. Atas perjuangan A ini? Sangat baik, tapi dengan adanya COVID-19 tentu mereka juga pusing. Saya dengar pemerintah Pandeglang juga pada pusing. Sama. Karena yang tadinya anggaran udah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan puskesmas dan lain sebagainya, akses kepada kesehatan oleh Ibu Bupati harus dihambat, harus ditunda dulu karena adanya refocusing yang diwajibkan oleh pemerintah pusat kepada 50% kesehatan. Lagi. Yes, itu kan banyak sekali. Jadi masyarakat harus bisa memahami hal tersebut. Nanti setelah ini kita gaspol lagi. Itu juga dengan negara. Iya. Jadi intinya memang sebenarnya rencananya sebelum COVID ini akan bangun titik-titik spot untuk menghindari atau mengatasi blind spot itu sendiri. Ini gara-gara si COVID ya? Gara-gara si COVID semuanya. COVID bahlul. Insya Allah mungkin tahun depan lah ya. Amin, amin. Nih sekarang kan era digital, era media sosial. Media sosial bisa dipergunakan positif maupun bisa dipergunakan negatif. Positifnya mungkin mohon pendapatnya. Ketika media sosial itu bisa dipergunakan sebagai ajang bisnis, kita kan endorse. Tapi ada juga yang menggunakan sebagai sisi minusnya, baik kebaikan ataupun kebusukan kan bisa dari medsos, bahkan lebih tajam loh dari media massa. Gimana tuh ngelihatnya dari sisi itu? Itu yang pusing. Karena gimana pun juga kan kita di satu sisi pengen ngejaga kebebasan. Tapi bebas yang ekstrim atau absolut juga itu nggak baik buat negara kan. Betul. Malah jadi anarkis nantinya. Apalagi kita harus bisa berupaya bagaimana peraturan-peraturan yang ada di dunia nyata ini harus bisa diterjemahkan secara baik di dunia maya.
Nah, di Komisi 1 sendiri ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Oh iya, yang kemarin rame nih ya. Nah, rame kan, Tokopedia bocor, apa segala macam ini. Apalagi ada apa ya? Influencer yang hilang data ya, data pribadinya rame. Iya. Kalau Aldi kan pengennya data pribadi ceweknya kan dia serap semua. Enggak. Istri saya nonton Oh iya. Ya itu maksudnya. Jangan ah. Oke. Jadi ya banyak sekali yang harus dibenahin. Apalagi kita nggak bisa melepaskan COVID dengan sebentar lagi ada pilkada serentak. Oh iya. Gimana? Kalau dengan adanya COVID sekarang kita nggak bisa lagi mengumpulkan massa dan lain sebagainya. Jadi internet otomatis peranannya jauh lebih tinggi. Betul. Grup-grup WhatsApp, internet tuh bukan Facebook atau ini loh. Grup-grup WhatsApp tuh lebih militan, gitu bisa pusing gitu ngurus yang kayak begitu. Nah. Jadi bagaimana kita bisa memastikan nanti pas pilkada diselenggarakan, pertama masyarakat bisa tetap hadir ke TPS dengan mematuhi protokol COVID-19, tapi di sisi lain juga menjauhi adanya ujaran-ujaran kebencian atau yang memecah belah dengan alasan politis atau nggak jelas. Iya betul lah. Nah politik juga pusing, saya juga kadang-kadang nggak habis pikir gitu loh. Padahal yang di dalam kita biasa aja, tapi masyarakat di tatanan luasnya kan. Dikasih pengaruh sedikit bisa ada gejolak. Iya. Nah ini yang kita harus hadapi bareng-bareng. Gitu loh. Jadi sebenarnya kan tadi yang saya katakan bahwa tadi bahwa buat grup WhatsApp tuh ya message berantai kan itu undang-undangnya sendiri kan sudah tegas apakah ada lagi nggak di Komisi 1 yang lagi RU tentang itu Jadi RUU Perlindungan Data Pribadi ini merupakan prioritas dari Komisi 1 atau dari DPR. Kenapa? Karena kemarin itu yang kecolongan data dan lain sebagainya, apalagi dengan adanya fintech. Fintech kan jadi perbankan sekarang teknologi diterapkan dalam perbankan itu. Oh, pembobolan data itu ya. Ada juga pembobolan data dan lain sebagainya. Sekarang kan ada Dana. Ya kan ada OVO, ada GoPay, ada apa dan lain sebagainya. Itu bisa dibobol itu setengah. Ada saja fintech ataupun perusahaan-perusahaan ini kan otomatis karena menggunakan teknologi, peraturannya nggak seketat yang di dunia asli. Jadi kalau saya minjem uang, saya bisa masukin nomornya Kang Aldi jadi penjamin tanpa sepengetahuan Kang Aldi. Jadi saya yang ngutang, nanti ente yang ditagihin. Bisa gitu gara-gara kebocoran data. Gara-gara itu kan saya membocorkan data pribadi Kang Aldi. Nah ini yang kita mau atur di Komisi 1, bagaimana setiap masyarakat yang harus bisa dijamin perlindungan data pribadinya setiap kali mereka memasukkan data pribadi, baik itu ke perusahaan, baik itu ke internet, ataupun nomor handphone dan lain sebagainya. Jadi perlindungan data itu yang sangat lagi dirancang ya untuk itu. Dan banyak sekali ya. Oke. Dan memang medsos ini lebih ngeri daripada Aduh. Pernah nggak ngalami diserang oleh salah satu netizen gitu? Kalau diserang kayak berlebihan sih pernah ya, cuma ya nggak terlalu sering juga. Baiknya orang Pandeglang tuh insya Allah masih tetap sivil lah, masih tetap etika dan adabnya tuh sangat tinggi, dan insya Allah kedepannya juga tetap seperti itu, karena kalau enggak ini anak-anak muda nih kayak kita nih yang harus bisa ngebasmi hal kayak begitu gitu loh. Jangan sampai perpecahan, polarisasi, hal-hal yang kita harusnya bisa hindari itu malah terjadi gara-gara kepentingan jangka pendek semata. Atau misalnya gara-gara nanti ada persaingan dan lain sebagainya, nanti masyarakatnya bisa terpecah belah dan lain sebagainya. Ini kan harus generasi muda lah yang punya peranan. Karena medsos biasanya yang dipakai itu lebih seringnya sama anak muda. Betul lah. Otomatis anak muda yang punya visi membangun dengan baik, anak muda yang berpendidikan dan lain sebagainya, tentu harus bisa menjadi pedoman atau jadi panutan kepada generasi muda yang lainnya. Dan kadang-kadang seperti ini juga sih ya, anak muda nih ya, kalau kita ngelihat penggunaan medsos, nggak sabaran membaca berita, kadang tidak membaca berita dengan seutuhnya. Apalagi sekarang kan di media massa, clickbaitnya yang mereka cari judul gitu.
Belum apa-apa mereka udah komen tajam pedas gitu. Termasuk beliau sendiri nih kayaknya. Iya, viral wakil bupati marah-marah. itu kan biasanya yang dibaca headlinesnya. Kalau di dalam bahasa Inggris tuh dulu kalau lagi kuliah tuh sering dibilangin don't believe everything you read on the newspapers, katanya. Jangan percaya semua hal yang kalian baca di koran atau dengar dari media, karena headline-nya gede, sebenarnya beritanya nggak terlalu segitu. Jadi gimana kita jangan sampai, apalagi generasi muda sekarang nih harus dipersiapkan untuk bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Bukan berarti semuanya dibilang salah, tapi berpikir kritis tuh kalau dapat masukan dari satu sisi, kita cek dulu sisi yang satunya lagi. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dapat informasi dari satu orang atau satu elemen di masyarakat, jangan ditelan gitu-gitu aja terus kita cerna. Iya, itu yang kadang-kadang seperti itu. Kita harus memilah dan memilih memfaktor hal-hal lainnya juga yang bisa akhirnya kita bisa membuat keputusan kan dengan baik. Nggak baca media viral gitu terus misalnya ada apa, terus wah ini nih nggak benar, tapi kita harus baca juga kan secara menyeluruh. Emang bener sih, saya ngalamin ngebuat video ibu kemarin ya dengan Pak Wabut itu itu kan saya sengaja supaya provokatif. Cuman mereka nggak nonton habis ya katanya, oh gimana sih nih bupati sama Wabub malah marah-marah. Padahal kan cuma ngeprank hiburan lah ya. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Oh iya, maksudnya kan kita jangan terlalu tegang lah gitu aja. Kan kalau di YouTube kan biasanya kan setelah judul di bawahnya tuh ada description. Nah itu sih sebenarnya. Intinya gitu ya guys ya. Bahasa kiainya tuh tabayun nih. Nah itu klarifikasi. Jadi